Halo kawan petualang, jumpa lagi bersama saya Dani Aridani. Kali ini kita akan kembali membahas seputar perlengkapan alat pendakian dan juga traveling. Dan juga kali ini saya akan berbagi sedikit tips bagaimana cara supaya tetap nyaman membawa carrier dalam pendakian itu meskipun membawa barang atau beban yang sangat berat. Dan juga saya akan berbagi sedikit tips cara mengatasi pundak kita yang cepat terasa sakit saat membawa carrier yang berat tersebut. Karena yang kita tahu mendaki gunung itu adalah kegiatan yang ekstrem. Biasanya selain kita harus melewati medan yang berat, juga terkadang kita harus menempuh perjalanan dengan durasi yang cukup lama. Tentunya kita dituntut untuk membawa barang yang lumayan berat. Oleh sebab itu, perencanaan dan persiapan yang matang akan menentukan suksesnya sebuah pendakian tersebut. Kita bisa melakukan persiapan fisik minimal 2 minggu atau 1 bulan sebelum melakukan pendakian. Kalau saya biasanya rutin olahraga seperti jogging atau bisa juga turun naik tangga kalau di rumah kalian ada tangganya. Jadi olahraga tersebut bisa dilakukan minimal 2 minggu atau 1 bulan sebelum kalian melakukan pendakian atau mendaki gunung. Selanjutnya adalah persiapan peralatan. Kita perlu mempersiapkan peralatan yang udah standar dan juga mumpuni yang kita gunakan selama pendakian. Dan di sini saya akan sedikit sharing bagaimana caranya supaya kita tetap merasa nyaman ketika membawa carrier meskipun carrier tersebut berisi barang atau beban yang sangat berat. Di sini saya udah siapin ada carrier yang biasanya saya pakai. Ini adalah tips yang pertama. Jadi sepertinya ini adalah basicnya dulu atau dasarnya bagaimana cara kita memilih tas carrier itu sendiri. Caranya adalah kita memilih tas carrier itu yang udah memiliki fitur-fitur kenyamanan yang bagus atau yang udah standar. Karena sekarang ini harga carrier itu sendiri beragam. Ada yang harganya 100 ribuan sampai ada yang sampai harganya 7 jutaan. Dengan harga demikian tentu fitur-fiturnya itu tidaklah sama, ada yang ala kadarnya saja atau ada juga yang udah sangat mumpuni. Tapi saran saya jika tidak mampu membeli yang mahal, jadi pilihlah tas carrier itu yang udah standar atau memiliki kenyamanan yang bagus ketika dipakai. Karena itu sangat berpengaruh waktu kita membawa ke gunung dalam pendakian. Oke, tips yang kedua adalah ukuran torso pada tas carrier ini ya. Jadi yang perlu diperhatikan ketika mau membeli tas carrier itu adalah ukuran torsonya. Karena meskipun kalian udah membeli carrier ini dengan fitur kenyamanan yang bagus, tapi ketika torsonya tidak pas di tubuh kalian waktu dipakai, tentunya itu mengurangi kenyamanan dari carrier ini sendiri. Terus apaan sih torso itu? Torso adalah bagian tulang belakang. Ini bagian tulang belakang yang ada tonjolannya dimulai dari leher sini sampai ke bagian punggung sini. Jadi setiap orang itu ukuran torsonya pasti berbeda. Dan juga sekarang ini beberapa tas carrier juga udah memproduksi ukuran torso. Ini belakang carrier-nya ini ada yang sudah bisa diatur sendiri. Misalnya dimulai dari ukuran S, M, L, XL. Tapi kalau tidak ada pengaturan torsonya di sini, biasanya suatu carrier itu ada ukurannya. Jadi lebih baik kalian coba dulu sebelum membeli itu apakah ukurannya itu L, M, atau S di tubuh kalian. Jadi itu sangat mempengaruhi suatu carrier yang kalian akan bawa ke gunung nantinya. Seperti yang saya gunakan ini adalah ukuran L. Nah, seperti ini. Pilihlah sebuah tas carrier yang torsonya sesuai dengan tubuh kita. Karena pemilihan torso yang tidak sesuai dengan tubuh kita akan sangat mengurangi kenyamanan saat melakukan pendakian. Jadi misalnya tas carrier itu torsonya terlalu besar, bagian strap bahunya di sini nih. Bagian strap bahunya di sini
akan terlalu jauh dengan bagian strap pinggulnya ini, sehingga pas digunakan terlalu turun ke bawah sini. Biasanya kalau terlalu besar torsonya kan, misalnya saya kan ukuran L lalu memilih carrier dengan ukuran torsonya SL, maka otomatis ini bagian strap pinggang ini turun ke bawah sini karena kebesaran, karena bentuk tubuh saya tidak sesuai dengan ukuran torso SL. Ataupun ketika memilih torsonya itu kekecilan atau ukuran torsonya itu misalnya kekecilan, maka bagian strap sini terlalu naik ke atas misalnya. Nah, kalau saya milih ukurannya is, maka ini bagian strapnya naik ke atas, ini terpasang seperti ini, maka ini pastinya tidak nyaman. Tentunya akan sangat mengurangi kenyamanan kita saat membawa carrier ini. Nah, jadi pilihlah dengan sesuai ukuran tubuh kita supaya ketika dipakai dapat mengunci dengan bagus. Seperti saya gunakan, mengunci di atas pinggul. Nah, ini bagiannya, strap ini di dada. Nah, oke, selain kita udah memilih tas carrier dengan fitur-fitur yang bagus dan juga udah memilih ukuran torso yang pas pada tubuh kita, jadi tips selanjutnya adalah mempacking barang dalam carrier ini. Mungkin di lain kesempatan saya akan buatkan video khusus cara packing dalam carrier ini, tapi di sini cuman saya akan menjabarkannya saja bagaimana cara packing di dalam carrier ini supaya titik berat pada carrier ini akan terbagi secara rata. Karena kalau kita packingnya berantakan, otomatis titik beratnya juga berantakan, sehingga membuat tubuh kita akan membawa beban yang berlebihan. Oke, pertama-tama yang biasa saya packing di dalam carrier ini, mungkin kawan-kawan udah banyak yang tahu juga. Di bagian paling dalam atau paling bawah dari carrier ini biasanya saya isi sleeping bag. Selain sleeping bag itu ringan karena barang itu paling terakhir biasanya diambil, karena kita memakainya itu hanya di waktu udah mau tidur. Dan juga di bagian setelah sleeping bag biasanya saya isi lagi pakaian ganti. Pakaian ganti biasanya saya pakai di hari kedua atau ketiga, jadi itu saya taruh di paling dalam juga. Dan di tengah-tengah sini saya biasanya kasih peralatan masak, jadi seperti kompor atau piring, jadi saya taruh di bagian tengah sini. Jadi kan sini masih dalam barang-barang bawaan yang bebannya tidak terlalu berat. Nah, dan bagian paling atas ini biasanya saya taruh tenda. Jadi tenda itu kan saya biasanya tidak bawa sama bungkusnya, saya bagi dulu, saya inner sama outernya saya bagi dan saya taruh dalam carrier bagian atas ini. Jadi tenda itu lumayan berat, otomatis bagian berat bertumpu di bagian pundak sini dan bagian barang yang ringan di bawah sini. Jadi seperti itulah packing yang menurut saya itu menurut pengalaman ketika saya bawa itu lumayan nyaman. Jadi yang pertama tadi adalah memilih tas dengan fitur yang udah bagus, dan yang kedua torsonya udah pas tubuh kita, dan yang ketiga packingnya sudah bagus juga. Oke, jadi tips yang terakhir atau yang keempat adalah bagaimana caranya kita mengatasi pundak atau bahu kita yang terasa sakit waktu membawa carrier ini dalam perjalanan durasi yang cukup lama, misalnya perjalanan jauh banget, terus pundak kalian terasa sakit. Jadi untuk mengatasinya ini hanya menurut pengalaman saya pribadi, saya menggunakan nih spons atau busa cuci motor. Jadi cara ini biasanya saya pakai, saya taruh di sini. Nah, ketika pundak kita udah terasa nyeri, maka ini bisa menjadi solusinya. Atau di sini juga saya udah siapin nih. Ini ada sepasang spons cuci piring. Ini banyak yang jual di warung-warung dan juga harganya sangat murah. Oke, saya akan kasih tahu contohnya bagaimana ketika dipakai. Nah, jadi ini waktu melakukan pendakian itu taruh aja seperti ini. Maka ini sangat membantu
pundak kita. Ini saya contoh dulu. Oke. Ya. Nah, jadi dipasang di sini menutupi bagian tulang pundak kita ini. Walaupun tali dari kerek ini sudah ada busanya. Nah, cuman kadang karena perjalanan kita itu terlalu jauh, beban kita yang kita bawa ini masih berat, maka titik berat itu bertumpu pada bahu kita ini. Jadi cara mengakali atau mengatasinya, kita pasang saja busa cuci piring seperti ini, atau kalian bisa juga beli nih busa spons cuci motor ini. Nah, kita pasang seperti ini. Jika ini sedikit membantu, maka kawan-kawan juga bisa mencobanya. Oke. Bagi saya, cara inilah yang pas untuk mengatasi pundak yang cepat terasa nyeri atau sakit. Mungkin waktu nanti di pendakian itu udah istirahat, ini bisa dilepas lagi. Nah, dan juga fungsi lainnya ini bisa dipakai buat nanti sesudah makan di gunung itu buat dicuci piring. Dicuci piringnya sama ini karena ada sponnya. Oke, jadi seperti itulah sedikit sharing dari saya cara mengatasi atau caranya supaya tetap nyaman membawa carrier di dalam pendakian itu, walaupun kita membawa carrier yang berat itu. Oke, mungkin banyak juga kawan-kawan yang udah ahli atau lebih paham dalam pembahasan yang saya bahas kali ini. Kita bisa sharing juga di komentar. Dan semoga saja tips saya ini ada manfaatnya bagi kawan-kawan. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Saya Dani Aridani, selalu semangat dalam berkreasi dan salam lestari.